Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Saparida Mulyani, mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada 3 RPP yang telah saya buat, yakni yang pertama RPP daring, RPP luring, dan RPP tatap muka. Untuk yang pertama saya akan jelaskan mengenai RPP daring. Nah, di sini sudah ada RPP-nya. Untuk satuan pendidikan yakni MTS Negeri Sungai Cina. Kemudian mata pelajarannya matematika, materi pokoknya adalah materi himpunan, submaterinya adalah konsep himpunan di kelas 7 dan alokasi waktunya adalah 2 kali 40 menit. Di sini RPP yang saya buat yakni RPP dengan format 1 lembar, yakni dengan 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan atau pembelajaran, dan penilaian. Untuk tujuan pembelajaran ada 4, di mana peserta didik dapat menjelaskan pengertian himpunan dengan bahasa yang baik. Kemudian peserta didik dapat membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menentukan anggota dan bukan anggota suatu himpunan dengan benar, dan mampu memberikan contoh himpunan dan bukan himpunan, minimal 2 contoh yang benar. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini yaitu seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Zoom, Google Form, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya ada video pembelajaran atau slide presentasi. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan seperti laptop, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Dan sumber belajar yang digunakan adalah buku panduan guru dan siswa, lembar kerja siswa, materi YouTube, Google, dan sumber lain yang relevan. Untuk model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning. Kemudian kegiatan pendahuluan. Nah, di sini ada 4. Untuk penguatan pendidikan karakter, yang pertama yakni melakukan pembukaan dengan salam seperti biasa, berdoa, kemudian memeriksa kehadiran siswa. Selanjutnya mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi himpunan ini, khususnya konsep himpunan. Kemudian yang keempat adalah memberitahukan tentang tujuan pembelajaran, materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga KKM. Kemudian kegiatan ini dengan sintaks model discovery learning. Yang pertama, stimulus, di mana peserta didik diberi persepsi melalui video pembelajaran dengan link yang sudah tertera. Kemudian yang di mana link tersebut dikirimkan melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Sintaks yang kedua adalah identifikasi masalah, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kumpulan yang ada pada gambar dan permasalahan yang ada di video pembelajaran. Yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana peserta didik diperintahkan atau diminta untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi terkait permasalahan yang ada di video pembelajaran. Yang keempat adalah pengolahan data, di mana peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengolah data hasil pengamatan, kemudian pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan secara kreatif menggunakan bahasa dan pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, kegiatan penutup di sini ada 3, di mana peserta didik dibimbing guru melalui WhatsApp group diminta untuk mereview. Kemudian hasil reviewnya itu ditulis di bukunya masing-masing dan dikirim melalui Google Classroom, di mana untuk pengiriman ini berada di luar jam pelajaran. Kemudian guru memberikan tugas, dan tugas ini juga dikumpulkan di luar jam pelajaran. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu penilaian. Di sini saya menilai 3 aspek. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap melalui teknik observasi, pengetahuan melalui tes atau ujian online dengan tes tulis, dan yang ketiga adalah keterampilan dengan teknik unjuk kerja. Nah, di sini ada lembar pengamatan penilaian sikap melalui penilaian observasi. Di sini ada rubrik penilaiannya. Nah, ini adalah format penilaian sikap, di mana yang dinilai itu ada 7,
7 aspek. Yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian kejujuran, kepedulian, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Untuk KR itu kurang, CK itu adalah cukup, BA itu adalah baik, SB itu adalah sangat baik. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 itu adalah nilainya atau skornya. Kemudian ini adalah rekapitulasi penilaian sikap. Nah, ini adalah rekapnya. Nah, dari sini kita rekap lagi menjadi ini. Nah, selanjutnya adalah lembar penilaian pengetahuan tertulis dalam bentuk uraian. Di sini adalah format penilaiannya. Ini adalah format penilaiannya. Di sini ada soalnya, kemudian sini ada kunci jawabannya. Kemudian untuk penilaiannya ini ada jumlah skor yang diperoleh per 5 dikali 10. Kemudian penilaian pengetahuan tes tertulis. Nah, ini dia. Ada skor maksimalnya. Selanjutnya adalah lembar penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Di sini ada pekerjaannya, apa pekerjaannya nanti dibuat di sini. Kemudian di sini ada tabel rubrik penilaian unjuk kerja. Di sini ada sampai tingkat 4. Ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Misalnya untuk tingkat 4, kriterianya seperti apa? Nah, semua jawaban itu benar sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang berhubungan dengan tugas ini, gitu. Kalau misalkan yang tingkat 1, kriterianya adalah semua jawaban salah atau jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. Nah, kalau 0 seperti apa? 0 itu tidak ada jawaban atau lembarnya itu kosong. Nah, ini adalah lembar penilaian keterampilan atau unjuk kerja atau rekapitulasi penilaiannya seperti ini. Kemudian ini adalah lampiran lembar kerja siswa yang akan digunakan nantinya. Di sini menggunakan model discovery learning dengan 4 tahapan, yakni mengamati, berlatih, mengumpulkan, dan menyimpulkan. Nah, ini dia. Ayo mengamati, ayo berlatih, ayo menyimpulkan informasi, dan ayo mengumpulkan informasi dan menyimpulkan. Nah, ini adalah isi dari lembar kerja siswanya, di mana nantinya siswa akan diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja siswa ini. Kemudian ini adalah latihan atau tugasnya. Nah, untuk selanjutnya yakni rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Luring. Untuk satuan pendidikan mata pelajaran materi pokok, materi kelas atau semester, kemudian alokasi waktu itu sama. Untuk tujuan pembelajaran juga sama. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia untuk kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru melakukan home visit ke rumah peserta didik, kemudian menyapa peserta didik dan orang tua atau wali murid, kemudian melakukan pembukaan dengan salam dan doa. Selanjutnya, guru menyiapkan bahan pembelajaran, kemudian menginformasikan materi yang akan dipelajari di rumah dengan tentang konsep himpunan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa selalu semangat walaupun belajar di rumah, dan guru menginformasikan peran orang tua untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah terkait penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan inti, guru meminta kerjasamanya dengan orang tua atau wali murid untuk dapat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah secara mandiri, kemudian mengarahkan peserta didik untuk membuka lembar kerja siswa tentang konsep himpunan. Selanjutnya, peserta didik diperintahkan atau diminta untuk membaca, menganalisa, kemudian merangkum materi yang sudah dibaca dengan didampingi oleh orang tua atau wali siswa. Yang selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan atau wali murid untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan tugas. Selanjutnya, guru menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami, dan guru memberi tugas kepada peserta didik yang didampingi oleh orang tua atau wali murid. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman yang ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian guru mengingatkan kepada peserta didik untuk membaca materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Untuk penilaian sama, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik pengumpulan nilai dari 3 aspek ini juga sama, sikap, teknik observasi, pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan unjuk kerja. Nah, ini adalah format penilaiannya, masih sama dengan yang daring tadi. Rekapnya,
Nah, ini sama ya dengan yang ada di RPP daring tadi. Untuk format atau lampiran penilaiannya, lembar kerja siswanya juga sama. Mengenai konsep himpunan dengan model discovery learning. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tatap muka. Satuan pendidikan sama, mata pelajaran sama, materi pokok, submateri kelas 1 semester, kemudian alokasi sama. Tujuan pembelajaran juga masih sama dengan yang daring dan luring tadi. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang digunakan medianya adalah papan tulis, alat tulis, dan lain sebagainya. Untuk sumber belajar adalah buku panduan guru dan buku panduan siswa. Kemudian ada juga lembar kerja siswa. Model pembelajaran sama, discovery learning. Nah, di sini untuk kegiatan pendahuluan sebagai penguatan pendidikan karakter, yang pertama melakukan pembukaan dengan salam, kemudian berdoa dan memeriksa kehadiran, kemudian mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari dan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, dan juga KKM. Nah, ini sama dengan yang daring tadi. Kemudian untuk kegiatan intinya dengan sintaks mode discovery learning, yang pertama pemberian stimulus, itu guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok dengan jumlah 4 orang per kelompok dan mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan anggota kelompoknya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan tentang aspek-aspek apa saja yang dipelajari dari materi himpunan, khususnya konsep himpunan. Kemudian guru meminta siswa untuk melihat buku paket masing-masing dan menyebutkan subtopik yang dipelajari pada sub pokok materi himpunan. Selanjutnya untuk identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan lembar kerja siswa dan meminta siswa untuk mengamati isi materi dan mendiskusikannya secara berkelompok. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk dapat mengidentifikasi masalah yang diajukan dalam LKS. Kemudian melalui pengajuan pertanyaan langsung untuk membimbing siswa. Selanjutnya untuk sintaks yang ketiga, pengumpulan data, di mana guru mengamati aktivitas siswa dalam mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk menjawab masalah yang diajukan dalam LKS. Kemudian pengolahan data, di mana peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengumpulan data sebelumnya. Kemudian pembuktian, di sini guru mengamati aktivitas siswa dalam membuktikan jawaban hasil penyelesaian dari permasalahan yang diajukan dalam LKS. Dan generalisasi atau menarik kesimpulan, di mana guru mengamati siswa dalam membuat kesimpulan dari hasil penyelesaian permasalahan yang diajukan dalam LKS. Kemudian meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan memberi soal evaluasi akhir untuk melihat ketercapaian kemampuan setiap siswa berkaitan dengan materi konsep himpunan. Untuk kegiatan penutup, peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat rangkuman yang ditulis di buku tulis masing-masing dan diminta untuk membaca materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Untuk penilaian sama, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk format atau lampiran penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu masih sama dengan RPP daring tadi dan RPP luring tadi. Ini rubriknya, ini format penilaiannya, ini adalah rekapitulasi penilaiannya untuk penilaian sikap ya. Kemudian ini adalah lembar penilaian pengetahuan tertulisnya dan formatnya. Nah, ini adalah format penilaian keterampilan atau unjuk kerjanya. Di sini ada rubriknya, ada tingkat dan kriterianya. Kemudian ini adalah rekapitulasi dan lembar kerja siswanya juga masih sama. Seperti ini. Baik. Sekian penjelasan saya mengenai 3 RPP, yakni RPP daring, luring, dan tatap muka. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.